Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan mempresentasikan salah satu tugas final mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan subtema prosedur pengambilan data spasial di lapangan dan 3 subtopik, yaitu yang pertama metode penentuan posisi, yang kedua yaitu sistem koordinat, dan yang terakhir yaitu metode GPS. Kami dari kelompok 2 kelas SIA 62 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya Friskila Yakob sebagai moderator dan pemateri terakhir. Yang kedua yaitu Nurul Fitra Madani sebagai pemateri pertama. Yang ketiga yaitu Afdal Lutfi sebagai pemateri kedua. Dan yang keempat yaitu Ahmad Gunawan sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir yaitu Andi Muhammad Fadil Haris sebagai pemateri keempat. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, saya persilakan kepada Nurul Fitra Madani sebagai pemateri pertama. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini kami akan menjelaskan prosedur pengambilan data spasial di lapangan. Nah, data spasial yang dibutuhkan pada Sistem Informasi Geografis atau GIS dapat diperoleh dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mensurvei dan pemetaan, yaitu penentuan posisi atau koordinat di lapangan. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu metode penentuan posisi. Metode penentuan posisi adalah cara untuk mendapatkan informasi koordinat suatu objek. Contohnya koordinat titik batas, koordinat batas persil tanah, dan lain-lainnya di lapangan. Nah, pada metode penentuan posisi ini dibedakan dalam dua bagian, yaitu metode penentuan posisi terestris dan metode penentuan posisi ekstraterestris atau satelit. Yang pertama yaitu metode terestris. Pada metode terestris, penentuan posisi titik dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap target atau objek yang terletak di permukaan bumi. Adapun contoh pada metode terestris yang sering digunakan yaitu metode pengikatan ke belakang, kedua metode pengikatan ke muka, dan ketiga metode poligon. Metode pengikatan ke belakang merupakan metode penentuan posisi sebuah titik terhadap dua buah atau lebih titik yang diyakini koordinatnya. Kemudian metode pengikatan ke muka yaitu metode penentuan posisi pada alat yang ditetapkan pada titik yang akan ditentukan posisinya. Sedangkan metode poligon yaitu menggambarkan penjumlahan 3 buah vektor atau lebih dengan saling menghubungkan vektor ke ujung yang saling menghubungkan pangkal vektor ke ujung vektor yang lain sampai dengan vektor terakhir. Yang kedua yaitu metode ekstraterestris. Pada metode ekstraterestris, penentuan posisinya dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap benda atau objek di angkasa seperti bintang, bulan, quasar, dan satelit buatan manusia. Nah, adapun contoh yang sering digunakan yaitu astronomi geodesi, transit Doppler, dan global positioning system atau GPS. Nah, yang pertama yaitu astronomi geodesi. Astronomi geodesi yaitu metode yang tertua dalam penentuan posisi dengan menggunakan bantuan benda-benda langit yang telah diketahui koordinatnya. Pada metode ini tidak menggunakan bantuan sistem satelit, tetapi menjadi titik asal penggunaan sistem satelit dan satelit dalam navigasi. Yang ketiga itu global positioning system atau GPS, merupakan sistem navigasi satelit, sistem
Sistem navigasi yang berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. Nah, kemudian GPS ini berfungsi dalam segala kondisi cuaca. Kemudian bekerja dalam 24 jam dalam sehari. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afdal Lutfi. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul sistem koordinat. Sistem koordinat. Posisi suatu titik biasanya dinyatakan dengan koordinat 2 dimensi atau 3 dimensi yang mengacu pada suatu sistem koordinat tertentu. Sistem koordinat itu sendiri dapat didefinisikan dengan menspesifikasi 3 parameter yaitu lokasi titik dari sistem koordinat, 2 orientasi sumbu-sumbu koordinat, ketiga besaran atau Cartesian kurvalinier. Sistem koordinat. Yang pertama, lokasi titik 0 dari sistem koordinat. Sistem suatu titik di permukaan bumi umumnya ditetapkan dalam atau terhadap suatu sistem koordinat terestris. Titik 0 dari sistem koordinat terestris dapat berlokasi di titik pusat massa bumi atau sistem koordinat geosentrik maupun di salah satu titik di permukaan bumi atau sistem koordinat toposentrik. Baiklah, materi akan dibaca oleh saudara Gunawan. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari sistem koordinat. Orientasi dari sumbu-sumbu koordinat. Posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi umumnya dinyatakan dalam suatu sistem koordinat geosentrik, tergantung dari parameter-parameter pendefinisi koordinat yang digunakan. Dikenal 2 sistem koordinat yang umum digunakan, yaitu pertama, orientasi dari sumbu koordinat. Sistem koordinat mengacu pada permukaan suatu bentuk elipsoida tertentu dan tergantung juga pada ukuran, bentuk dan orientasi 3 dimensi elipsoida. Dalam sistem koordinat geodetik, model permukaan bumi didekati dengan model elipsoida sebagai model permukaan referensi. Posisi suatu titik pada sistem koordinat ditentukan oleh lintang geodetik atau L, bujur geodetik atau B, dan tinggi permukaan elipsoida atau H, seperti yang dijelaskan sebagai berikut. Lintang geodetik dari suatu titik adalah sudut lancip yang dibentuk oleh normal elipsoida yang melalui titik tersebut. Bujur geodetik adalah sudut yang dibentuk antara meridian lokal dengan meridian referensi, yaitu meridian Greenwich. Tinggi suatu titik di atas elipsoida dihitung sepanjang normal elipsoida yang melalui titik tersebut. Sistem koordinat Cartesian 3 dimensi terdiri dari 3 sumbu pada arah X, Y, dan Z, dengan ketentuan sebagai berikut. Titik pusat sistem koordinat Cartesian 3 dimensi terletak pada pusat bumi. Sumbu Z adalah garis dalam arah konvensional transial pole. Sumbu X adalah perpotongan meridian Greenwich atau meridian 0, konvensional zero meridian, yang ditetapkan oleh Bureau International de Haute dan bidang ekuator. Sumbu Y adalah garis pada bidang ekuator yang tegak lurus pada sumbu X, dan Z dengan mengikuti kaidah tangan kanan. Yang berikutnya ilustrasi sistem koordinat toposentrik. Koordinat 3 dimensi suatu titik juga bisa dinyatakan dalam suatu sistem koordinat toposentrik, yaitu umumnya dalam bentuk sistem koordinat Kartesia atau N, E, dan U. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Besaran Cartesian curvilinear. Parameter-parameter atau Cartesian curvilinear
Yang digunakan itu untuk mendefinisikan posisi suatu titik dalam sistem koordinat tersebut. Posisi titik juga dapat dinyatakan dalam dua dimensi, baik dalam LB ataupun dalam suatu sistem proyeksi tertentu, yaitu XY, seperti Polyidal Traverse Mercator atau TM dan Universal Traverse Mercator atau UTM. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Andi Muhammad Fadil Haris untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Fadil Haris akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Gunawan. Global Positioning System. GPS adalah sistem navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit yang dikembangkan dan dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. GPS dapat memberikan informasi tentang posisi, kecepatan, dan waktu di mana saja di muka bumi setiap saat, dengan ketelitian penentuan posisi dalam fraksi milimeter sampai dengan meter. Kemampuan jangkauannya mencakup seluruh dunia dan dapat digunakan banyak orang setiap saat pada waktu yang sama, dikutip dari Abidin Haset tahun 1995. Sistem koordinat pada GPS. Prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS adalah perpotongan ke belakang dengan pengukuran jarak secara simultan beberapa satelit GPS. Sistem GPS. Untuk dapat melaksanakan prinsip penentuan posisi di atas, GPS dikelola dalam suatu sistem GPS yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian angkasa, bagian pengontrol, dan bagian pemakai. Kontrol dan pemantau GPS. Satelit 21 ditambah 3 satelit, yaitu 24 satelit, periode orbitnya 12 jam, altitude orbit 20.200 km. Pengguna mengamati sinyal GPS. Hitung posisi dan kecepatan, dapatkan informasi mengenai waktu. Lalu sistem pengontrol, sinkronisasi waktu, prediksi orbit dan injeksi data, dan monitor kesehatan satelit. Selanjutnya saya lanjutkan kepada Priscilla Yakob. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Fadil. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Saudara Fadil, ada 3 bagian dari GPS. Yang pertama yaitu bagian angkasa, terdiri dari satelit-satelit GPS yang mengorbit mengelilingi bumi. Jumlah satelit GPS adalah 24 buah. Satelit GPS mengorbit mengelilingi bumi dalam 6 bidang orbit dengan tinggi rata-rata setiap satelit kurang lebih 20.200 km dari permukaan bumi. Nah, ini dia gambar dari konstelasi satelit di luar angkasa. Dapat kita lihat ada pengamatan, kemudian ada monitor station ke master control station, kemudian di situ terjadi pemrosesan data, pengontrolan satelit dan pengoperasian sistem, kemudian salah satu dari ground control station, kemudian ke pengiriman. Setiap satelit GPS secara kontinu memancarkan sinyal-sinyal gelombang 2 frekuensi L-band, dinamakan L1 dan L2. Dengan mengamati sinyal-sinyal dari satelit dalam jumlah waktu yang cukup, kemudian data yang diterima tersebut dapat dihitung dan mendapatkan informasi posisi, kecepatan maupun waktu. Kemudian yang kedua yaitu bagian pengontrol, adalah stasiun-stasiun pemonitor dan pengontrol satelit yang berfungsi untuk memonitor dan mengontrol kelaikgunaan satelit-satelit GPS. Stasiun kontrol ini tersebar di seluruh dunia, yaitu di Pulau Ascension, Diego Garcia, Kwajalein, Hawaii, dan Colorado Springs. Di samping memonitor dan mengontrol fungsi seluruh satelit, juga berfungsi menentukan orbit dari sebuah satelit dari seluruh satelit GPS. Nah,
kita bisa lihat pada gambar tersebut itu merupakan konstelasi satelit yang mengitari bumi dalam melayani GPS. Kemudian yang terakhir yaitu bagian pengguna. Bagian pengguna adalah peralatan atau receiver GPS yang dipakai pengguna satelit GPS baik di darat, laut, udara maupun di angkasa. Alat penerima sinyal GPS atau receiver GPS diperlukan untuk menerima dan memproses sinyal-sinyal dari satelit GPS untuk digunakan dalam penentuan posisi, kecepatan maupun waktu. Nah, secara umum receiver GPS dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu receiver militer, yang kedua yaitu receiver tipe navigasi, yang ketiga yaitu receiver tipe geodetik. Nah, itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.